Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. اتقوا الله، اتقوا الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim
wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan yang mulia, kesempatan yang berbahagia, khatib mengawali khutbahnya dengan senantiasa berwasiat terkhusus kepada khatib pribadi dan jamaah sekalian. Mari sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan jalan imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Mari saudaraku, kita tanamkan dalam hati kita tekad bulatkan dalam hati kita untuk senantiasa menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah. Kita tekad bulatkan dalam hati kita untuk senantiasa menjauhi apa-apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak ada satupun di antara kita, terlebih kita umat yang beriman, melainkan kita semua berharap ingin meraih menggapai keuntungan, ingin meraih menggapai kebahagiaan bukan hanya dunia, tapi kita pun berharap kelak nanti kita bahagia pula di akhirat. Maka dalam sebuah riwayat Anas bin Malik, beliau menuturkan, kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling banyak dipanjatkan oleh baginda Rasul, Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebahagiaan, kebaikan di dunia, dan berikanlah kepada kami pun kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Artinya apa? Baginda Rasul pun memberikan sinyal kepada kita, jangan sampai orientasi kehidupan kita hanya berhenti berlabuh kebahagiaan dunia saja, tapi baginda Rasul memberikan sinyal kepada kita untuk meraih keuntungan dunia dan akhirat. Makanya pantas baginda Rasul mewanti-wanti kita, jangan sampai kita ini menjadi orang yang bangkrut. Dalam satu riwayat Abu Hurairah, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda Rasul beliau bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu apa yang disebut muflis? Muflis yaitu orang yang bangkrut. Apa kata sahabat? Kata sahabat, al-muflisu fina man la dirham wala mata'. Orang yang bangkrut menurut cara pandang kami ya Rasul, orang yang gak punya dirham dan harta benda. Ini cara pandangnya sahabat. Orang yang tidak punya harta benda, orang yang tidak punya uang, maka dia itu orang yang bangkrut. Itu kata para sahabat, dan itu pun cara pandang kita, kebanyakan orang. Memang dalam sebuah makalah disebutkan, inna darahima fil mawati likulli hatta surija mahabbatan wa jamalan. Harta, dirham, uang, dimanapun saja uang akan menjadikan seseorang merasa gagah. Dimanapun saja berada, uang akan menjadikan seseorang merasa hebat. Hiyal lisan liman aroda fasohatan. Bahkan uang disebutkan lisan yang paling fasih. Ketika lidah yang bicara macet bisa jadi, tapi ketika uang yang bicara lancar urusan.
Ia sila liman aroda kitaran. Uang itu laksana seperti senjata yang paling ampuh ketika menuju medan pertempuran. Tapi apakah itu yang dimaksud baginda Rasul? Orang yang bangkrut, orang yang sudah tidak lagi punya harta benda. Apa kata baginda Rasul? Beliau menyampaikan, innal muflisan min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku, kata Rasul, bukan umat yang lain. Mayyati yaumal qiyamati bisolatin. Siapa mereka orang yang kategorinya bangkrut? Kalau kita bicara bangkrut urusan orang dagang, diibaratkan orang dagang untung kagak dapat, modal habis, utang numpuk, itu bangkrut. Tapi apa kata baginda Rasul, orang yang bangkrut di kalangan umatku kelak nanti orang yang datang di hari kiamat dengan membawa pahala sholat. Karena dia di dunia, ketika di dunia rajin ibadah sholat wajibnya, rawatibnya, nawafilnya, bisyamin, dia bawa pahala puasa, puasa wajibnya, puasa segala macam puasa nawafilnya, wasakatin, dia membawa pahala zakatnya, sedekahnya. Tapi apa kata Rasul? Ia bawa kebaikan-kebaikan yang telah ia lelah ketika kumpulkan di dunia, amal soleh yang dia kerjakan. Wa yati qad syatama hadza, tapi di sisi lain dia membawa dosa, pernah mencaci maki orang, pernah mencaci maki orang tanpa hak. Qad syatama hadza wa qazafa hadza, pernah memfitnah orang. Apalagi di zaman era modern digital makin berkembang, orang memfitnah bukan lagi tetangga, bukan lagi rekan kerja, bukan lagi sahabat, bukan lagi teman dekat, tapi terkadang orang yang kita tidak kenal saja, terkadang kita memfitnah dengan jari-jari kita. Qazaf wa akala malhala, memakan harta yang bukan punyanya, makan harta saudara umpama yang bukan jatahnya, dia makan, dia empat, dia habiskan. Makan harta anak buah bisa jadi, ataupun makan harta orang yang ada di sekelilingnya, atau makan harta orang lain yang bukan haknya. Wasafaka dama hadza, pernah mengalirkan darah tanpa hak. Wadoroba hadza, pernah memukul, menyakiti fisik orang lain. Lantas bagaimana ketika ada orang kelak nanti di hari kiamat dia bawa pahala-pahala amal solehnya, sholatnya, puasanya, zakatnya, tapi di sisi lain ada dosa sosial. Apa kata baginda Rasul? Wa yu'tu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kebaikan-kebaikan amal soleh yang lelah letih ia kerjakan dan ia kumpulkan, ia bawa di akhirat, kelak nanti diambil. Kebaikan-kebaikan yang untuk siapa? Untuk orang yang pernah dia caci maki, untuk orang yang pernah dia makan hartanya, untuk orang yang pernah dia fitnah, untuk orang yang pernah dia bunuh tanpa hak, untuk orang yang pernah dia sakiti. Wa itu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Lantas bagaimana? Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yutuma alaih, habis rupanya kebaikan yang dia kumpulkan, amal yang dia kerjakan habis, namun belum menutupi atas dosa-dosa sosial. Turiha min khotoyakum, maka diambil dosa kesalahan orang yang pernah dicaci maki, diambil dosa orang yang pernah difitnah, dimakan hartanya,
dialirkan darahnya, disakiti fisiknya. Tsumma turihat saleh, kemudian dilemparkan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Saudara yang dimuliakan Allah, inilah orang yang takut. Kebaikannya habis, amal sholat yang dia kerjakan sudah tidak ada lagi sisa. Justru dosa-dosa orang yang pernah kita zalimi, dosa-dosa sosial kita dilemparkan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka ini sinyal baginda Rasul memberikan pesan kepada kita agar kita mampu meraih keuntungan bukan hanya dunia, namun dunia dan akhirat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 112, duribat alaihim zillatu aynama suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Ditimpakan kehinaan dimanapun saja mereka berada, kecuali bagi mereka yang mampu menjaga hubungan baik dengan Allah dan dengan sesama manusia. Maka barang siapa di antara kita ingin meraih keuntungan dunia dan akhirat, kita tata dan kita jaga hubungan kita dengan Allah. Tata pula hubungan dan kita jaga hubungan kita dengan sesama manusia. Mudah-mudahan kita termasuk golongan di antara orang-orang yang menjaga hubungan baik kita, hablum minallah dan hablum minan nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyaya wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah